Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bertakwa dan takutlah berpisah dari Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita memohon kepadanya, semoga senantiasa ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan segala amal perbuatan kita berubah semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hadakumullah. Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Di dalamnya terkandung banyak makna yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anugerah istimewa bagi Rasul tercintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti telah masyhur diceritakan bahwa di antara kejadian istimewa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perjalanan Isra Mi'raj dimulai adalah pembedahan hati oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali. Dan diisinya hati mulia itu dengan hikmah dan iman. Proses pembedahan pada bagian awal dilakukan sebelum memasuki inti cerita perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk selanjutnya diteruskan hingga Sidratil Muntaha. Mengapa hati yang dibedah dan dibersihkan? Kenapa bukan usus atau ginjal yang mempunyai peran penting dalam metabolisme tubuh yang secara biologis lebih kotor dan selalu bersinggungan dengan makanan? Atau alat pencuci anggota tubuh lainnya yang menjadi jalur kotoran bagi manusia? Dan mengapa pula pembedahan ini dilakukan sebelum perjalanan? Kenapa tidak setelah perjalanan usai atau di tengah perjalanan Isra Mi'raj? Kaum muslimin, jamaah Jumat hafizakumullah. Hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati sebagai pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Bagaikan pilot, hati mengarahkan kehidupan spiritual manusia, dan kualitas spiritual itu secara langsung turut menentukan dan mempengaruhi laku sosial seseorang. Hal itu diperkuat dengan sebuah peribahasa Arab berikut. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Fa idza saluhal qalbu saluhatir ra'iyah. Wa idza fasada fasadat. Hati bagaikan raja,
dan bala tentaranya adalah anggota tubuh manusia. Jikalau baik sang hati, maka baiklah pula rakyatnya. Namun, jika rusak sang hati, rusaklah segalanya. Dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah simbol bagi umatnya bahwa hati adalah perkara yang paling penting untuk dirawat, mengalahkan berbagai anggota lainnya. Menyehatkan hati dan meriasnya jauh lebih penting daripada merias wajah. Bersolek tubuh bahkan lebih penting daripada mengasah otak. Inilah yang sering kita lupakan. Hati kerap tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan ini. Sejak lama kedudukannya telah digantikan oleh otak yang mengandalkan logika dan rasio. Padahal berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Dengan demikian, jikalau hendak memutuskan sebuah keadilan, maka pertama kali bertanyalah kepada hati kecil. Jangan bertanya dulu kepada bukti yang ada di TKP, tempat kejadian perkara. Karena semua itu bisa dipalsukan oleh otak dan logika. Hati membawa kita kepada kebaikan universal, sedangkan otak hanya akan mengantarkan kita kepada kebaikan parsial, kebaikan yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan. Ibadallah yang berbahagia, bagaimanakah merawat hati kita dan menghiasinya agar tetap jernih dan mampu menjadi pelita bagi diri dan tubuh ini. Agar hati kita selalu terawat, hindarkanlah dari 4 perkara, yaitu riya atau pamer, ujub atau membanggakan diri, takabur atau sombong, dan hasad atau dengki. Lantas, bagaimana cara menghiasi hati? Imam Al-Ghazali berpesan dalam kitab Mizanul Amal bahwa hendaknya hati dihias dengan 4 induk kesalehan, yakni hikmah atau kebijaksanaan, iffah atau keterjagaan diri, syaja'ah keberanian, dan adalah atau keadilan. Hadirin calon penghuni surga yang dirindukan Allah Ta'ala, semoga kita semua dapat menarik hikmah dari bulan Rajab ini. Kenapa Allah memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail membedah dada dan mencuci hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan karena di hati beliau terdapat kotoran, bukan, tetapi beliau berstatus maksum alias terjaga dari dosa. Namun, semua itu adalah perlambang bagi kita selaku umatnya, bahwa membersihkan hati, merawat dan menghiasinya adalah pekerjaan utama yang harus didahulukan dari lainnya. Seperti halnya Allah Ta'ala mendahulukan pembedahan dan pencucian hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim.